Faslun utawi iki fasal walil kirati lan iku dimiliki akar kirot. Akar kirot ini ya kerjasama. Arba'atu syara'ito utawi 4 piro-piro syarat. Kirot ini bagi hasilnya, bagi hasil. Arba'atu syara'ito utawi 4 piro-piro syarat. Yang pertama an yakuna yento ono opo kirot. Ala nadin iku atas mas, ala adin iku atas mas minad darahim wa dananir, sangking piro-piro dirham lan piro-piro dinar. Wa an yadzanah lan yento memberi izin, wa an yadzanah lan yento memberi izin Rabbul mali, sapa wong kang duweni harta. Rabbul mali sapa wong kang duweni harta lil amili maring wong kang mengelola atau orang yang bekerja. Lil amili maring orang yang bekerja atau yang mengelola. Fi tasarrufi ing dalam menggunakan harta, menggunakan atau membelanjakan. Mutlaqon halim mutlak. Au fima utawa ing dalam perkara la yang qati'u yang tidak putus, la yang qati'u yang tidak putus wujuduhu apa wujudnya ma, wujuduhu apa wujudnya ma ghaliban ing dalam kebiasaannya, ghaliban ing dalam kebiasaannya atau lumrahnya. Dan juga wa an yashtarito lan yento memberi syarat, memberi syarat sopo malik, malik ini atau Rabbul mal lah, di depannya ada Rabbul mal, orang yang punya harta. Rabbul mal orang yang punya harta dikasih tanda ya. Lahu maring amil, di setelahnya amil itu orang yang bekerja atau yang mengelola. Amil namanya. Juz'an ing bagian makluman yang diketahui. Juz'an ing bagian makluman yang diketahui minar ribhi sangking untung, minar ribhi sangking untung, untungnya sekian atau bati. Wala yugadiro lan yento ora mengira-ngirakan sopo Rabbul mal. Rabbul mal tadi orang yang punya harta. Bimuddatin kalawan waktu atau zaman, wala domana dan tidak wajib mengganti rugi iku maujud, wala domana dan tidak wajib ganti rugi itu maujud, alal amili atas orang yang bekerja, alal amili atas orang yang bekerja. Illa bi'udwanin kecuali kalawan lalai, illa bi'udwanin kecuali kalawan lalai. Wa idha hasola lan ing dalam nalaikani hasil, wa idha hasola lan ing dalam nalaikani hasil, ribhun opo keuntungan, ribhun opo keuntungan, wa khusranun dan kerugian, wa khusranun dan kerugian, mongko jubiro mongko ditembel, al khusranu opo kerugian, al khusranu opo kerugian, birribhi kalawan keuntungan, birribhi kalawan keuntungan atau bati. Wes sekarang menjelaskan kirot. Kirot itu bagi hasil. Karena gini, kadang kita punya harta tapi tidak bisa mengelola. Paham ya? Nggak punya keahlian. Atau sebaliknya, punya keahlian tapi nggak punya harta. Paham ya? Jadi dalam fikih sudah diatur semuanya. Bukan cuma urusan ibadah. Wis, contoh-contoh. Dalam hal ini contohnya Kang Rosid punya harta. Hartanya banyak. Entah hasil warisan, terserah. Tapi untuk mengelola nggak bisa. Harta ini mau diusahakan apa? Apakah sarung,
apa usaha kitab, apa usaha buah-buahan. Nggak bisa, karena memang sibuk ngajar. Jadi kiai punya harta banyak. Jadi dalam masalah keahlian dagang nggak punya. Punya cuman ilmu ngajar kitab terus umpamanya. Sebaliknya punya keahlian dagang. Dalam hal ini Kang Nono umpamanya, Kang Nono. Wah, bisa dagang sarung, oke. Pokok setiap usaha apa saja pasti sukses. Cuman ketepatan pada waktu itu tidak punya modal. Akhirnya kerjasama. Yang punya harta, Kang Rosid tidak punya keahlian dagang, entah dagang buah-buahan nggak bisa, dagang sarung nggak bisa, dan seterusnya. Sebaliknya Kang Nono punya keahlian dagang tapi nggak punya modal. Akhirnya kerjasama, paham ya? Kerjasama. Yang punya harta Kang Rosid itu namanya Robbul Mali, orang yang punya harta. Nah, sedangkan amil, orang yang bekerja, yang mengelola ini, nah, dalam hal ini berarti Kang Nono. Namanya amil, orang yang bekerja atau yang mengelola. Di sini syaratnya ada 4. Yang pertama harus emas. Dinar dan dirham ini zaman dulu. Karena emas adalah sesuatu mayuta'amalu bihi. Adalah sebuah alat yang bisa dijadikan transaksi. Nah, sekarang karena kita di Indonesia transaksi tidak harus emas, berarti cukup dengan uang rupiah, namanya al-auraqun naqdiyah. Uang rupiah itu posisinya sama dengan emas. Dengan uang rupiah yang kita miliki, kita bisa beli apa saja. Bisa dengan beli sarung atau yang lain. Oh, berarti dalam contoh tadi ya, berarti Kang Rosid punya uang banyak. Yang pertama. Yang kedua, Kang Rosid ini memberi izin kepada Kang Nono fitasarrufi mutlaqon, dalam mengalokasikan, membelanjakan, menggunakan harta secara mutlak, bebas. Silakan no, terserah, mau usaha apa saja, terserah. Namanya mutlakon, tidak boleh mempersempit. Dalam hal ini bahasanya fala yajuzu lil maliki an yudayyiqa tasarruf lil amil. Ini fala yajuzu, maka tidak boleh lil maliki, bagi yang punya harta, ayudayyiqa, mempersempit. Apa contohnya? Contohnya Kang Nono ini dalam hal ini semuanya ahli, cuman yang nggak bisa usaha gorengan. Lah, Kang Rosid, no, uang ini hanya untuk digunakan usaha gorengan umpamanya. Yang lain nggak boleh, sarung nggak boleh, usaha HP nggak boleh, kitab bolehnya cuma gorengan. Namanya mempersempit keahlian amil atau Kang Nono dalam hal ini. Yang kedua, atau seperti ini ya, atau boleh usaha tapi dalam hal-hal yang memang pada waktu itu tidak musim. Contoh, ini masalah buah-buahan contohnya. Buah mangga ini musimnya musim kemarau apa musim hujan? Buah mangga kemarau apa hujan? Hujannya. Anggaplah hujan namanya. Ternyata di musim kemarau. Kang Nono, saya minta uang ini hanya digunakan untuk apa, buah mangga. Padahal waktu itu nggak ada, karena bukan musimnya. Paham ya? Atau memang perkara yang sulit ditemukan. Jadi sebagai malikul mal atau rabbul mal, orang yang punya harta ini mempersulit dalam masalah dunia usaha. Baik karena memang bukan musimnya, atau memang karena sulit ditemukan. Jadi di sini umpamanya yang sangat digemari oleh masyarakat, umpamanya barang ini umpamanya ternyata nggak boleh. Bolehnya barang yang lain. Ini nggak boleh. Berarti sudah dua. Yang pertama boleh dengan rupiah. Yang kedua, pemilik harta tidak boleh mempersempit dalam masalah membelanjakan harta tersebut. Berarti tidak boleh mempersempit atau dalam hal-hal yang memang sangat sulit ditemukan. Yang ketiga, harus ada kesepakatan juz'an makluman. Nanti untungnya kita berapa? 50-50. 50%
bahasanya 50%, tidak boleh. Nanti untungnya kita 4 juta nggak boleh. Tidak boleh menentukan nominal. Sehingga dalam syarat ini yang membedakan antara bank-bank syariah dengan bank yang bukan syariah. Paham ya? Bis kalau kita umpamanya anggaplah kita menanam saham umpamanya. Contoh ini contoh. Saya gambarkan di BMT Sidogi di depan. Nah, kita punya uang contoh saham berapa? Umpamanya 10 juta umpamanya. Selama 1 tahun, nah di sana juz'an makluman sekian persen. Bisa jadi pada tahun pertama 1 juta. Uang 10 tahun kita titip saham ke BMT 1 juta. Bisa jadi tahun kedua 800. Tahun ketiga bisa 700, bisa 1 juta lebih. Kenapa? Tergantung daripada penghasilan. Tapi kalau memang bank-bank yang memang bukan syariah, itu menentukan nominal. Contoh kita deposito umpamanya. Kalau sekian, maka nominalnya 50.000, ini nggak boleh. Maka tidak boleh menentukan nominal. Makanya dalam contoh ini, Rosid sebagai pemilik harta, sedangkan Kang Fano ini sebagai pengelola, nggak boleh, Mas nanti untuk untungnya Mas Fano mendapat 2 juta, saya 2 juta. Oke, kalau untungnya banyak, kalau sedikit, maka bahasanya juz'an makluman. Maka kita dari keuntungan tersebut kita 50-50%. Paham ya? Jadi tidak boleh menentukan nominal. Kenapa nggak boleh? Karena nanti bisa merugikan atau bisa yang salah satunya merasa kecewa. Loh, saya dijanjikan sekian penghasilannya, tapi kok nggak sesuai. Makanya fikih sudah memberi kejelasan. Bagaimana? Juz'an makluman, juz yang memang diketahui sesuai dengan kesepakatan. Tidak boleh menentukan nominal. Paham ya? Makanya ini yang membedakan biasanya antara operasi bank dengan yang syariatnya. Kalau syariah enggak, oh sekian persen. Paham ya? Kita saham, gampangnya saham. Kita punya uang, uang nganggur umpamanya kita sampaikan ke anggaplah koperasi yang syariat. Berapa Mas? Kita sekian persen. Beres sesuai dengan penghasilan. Tapi berapa? Gini Mas. Berarti Anda mendapat 1 juta, saya 1 juta, ini nggak boleh. Kenapa? Karena tiap bulan itu keuntungannya tidak sama. Paham ya? Terus lah sekarang gini. Wa alla yuqaddarah bimuddah, dan tidak boleh menentukan dengan waktu, dan seandainya bagi amil tadi ada sebuah kerugian umpamanya, maka tidak wajib mengganti rugi kecuali biudwanin. Apa udwan? Lalai. Paham ya? Jadi mestinya ini sangat diminati oleh orang banyak. Dagang sarung semacam ini umpamanya, dagang sarung batik umpamanya, ini banyak peminatnya. Tapi karena memang Mas Fano, dalam hal ini Mas Fano, dia lalai, nggak pernah promosi umpamanya, terus setiap ada konsumen dia tidak pernah melayani, atau melayani tapi kurang baik, akhirnya mengalami kerugian. Maka kalau memang seperti ini, kerugian gara-gara lalai, maka harus mengganti rugi. Tapi kalau memang sudah usaha sepenuhnya, setiap ada orang yang nanya dilayani, tapi nggak jadi umpamanya, maka tidak menjadi masalah, artinya tidak harus mengganti rugi. Terus di sini sebuah kerugian harus disempurnakan atau ditempel dengan keuntungan. Ini namanya sebuah bisnis. Paham ya? Jadi yang dikenal dengan, kalau di sini bahasanya kirot. Kalau dalam fikih kontemporer, kirot, murabahah, mudharabah atau muqaradah. Jadi kalau kita belajar perbankan kuliahnya, jadi Faiz kuliah apa? Kuliah syariah ekonomi, mesti belajar ini. Besok PSG-nya atau maganya ke bank atau koperasi. Jadi mesti belajar masalah ini, masalah kirot, mudharabah, murabahah atau muqaradah umpamanya. Masalah ini, masalah saham,
masalah bisnis dan yang lainnya.